Di suatu pagi, di kantin sekolahan, aku bersama kedua temanku yang bernama Nastain dan Amir sedang mengobrol-ngobrol santai, membicarakan hal-hal yang tidak penting sambil menikmati minuman kesukaan kami. Tiba-tiba di sini Tain berucap, "Kita keluar yuk. Bosan juga nih, tiap hari cuma nongkrong di kantin terus." "Keluar kemana?" tanya Amir. Kemana ya? Ah, gimana kalau kita ke air terjun Widuri? Jawab Tain dengan sigapnya. "Gimana Ji?" tanya Amir padaku. Aku pun kala itu hanya menjawab, "Ya kalau aku mah ikut aja." Ya dikarenakan memang waktu itu kami sedang bebas pelajaran karena baru saja selesai melaksanakan ujian nasional tingkat SMP. Dan tanpa berpikir panjang lagi, kami pun langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Ya, aku yang mengendarai sepeda motor Vega berboncengan dengan Amir. Karena memang di antara kami hanyalah Amir yang belum dibelikan sepeda motor oleh bapaknya. Sedangkan Tain sendiri menaiki motor dua tak kesayangannya, yaitu Yamaha Fish Air. Karena jarak dari sekolahan kami tak begitu jauh dari lokasi air terjun tersebut, maka tak butuh waktu lama untuk sampai di lokasi wisata air terjun Widuri. Meskipun waktu masih terbilang pagi, akan tetapi tempat wisata itu bisa dibilang sudah ramai pengunjung. Aku pun sempat bertanya kepada kedua kawanku, "Gimana? Mau mandi di bawah gerojokan Widuri nggak? Seger tuh pasti airnya." "Nggak ah, dingin," ucap Amir. "Ya udah nggak usah. Lagian udah rame, banyak orang di bawah," sahut Tain. Dan karena kedua temanku tidak ada yang mau diajak untuk mandi ke gerojogan air terjun itu, aku pun mengurungkan keinginanku. Dan akhirnya kami pun hanya memutuskan untuk berkeliling di sekitaran air terjun sambil mencari warung yang tidak terlalu ramai pembelinya. Karena memang di lokasi air terjun itu ada beberapa warung yang menjual makanan, jajanan ringan, serta kopi. Tak lama kemudian, setelah kami melihat-lihat, akhirnya kami pun menemukan warung yang tidak begitu ramai. Kala itu hanya ada dua orang, bapak-bapak yang sedang minum kopi, dan kami pun memutuskan untuk ikut duduk di sana sambil memesan minuman. Aku pun memesan kopi hitam, sedangkan kedua temanku memilih memesan es teh manis. Dan saat kami sedang menikmati minuman pesanan kami, tanpa sengaja kami pun kala itu mendengar perbincangan kedua bapak-bapak yang dari tadi sudah berada di warung sebelum kami. Terdengar kala itu mereka sedang membicarakan tentang santet. Walaupun kami tidak mendengar dengan jelas apa isi dari pembicaraan mereka karena posisi tempat kami duduk memang lumayan tidak jauh, tapi kami yakin yang mereka bicarakan adalah tentang ilmu santet. Tiba-tiba saja Amir yang kala itu duduk di sebelah kiriku pun menepuk pundak lalu berucap, "Sepertinya dia pakarnya kalau soal ilmu santet." Disusul senyum tipis lalu meminum es teh. "Oh ya Ji, kabarnya kampungmu kan emang terkenal dengan ilmu hitam ya?" tanya Tain. "Iya sih," jawabku simpel. "Nah, kamu sendiri menguasai ilmu apa aja Ji?" tanya Amir kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Banyak. Ilmu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain." Jawabku sambil tertawa. "Ah sial," jawab Amir kembali disusul gelak tawa ciri khas Tain. Dalam obrolan ini, aku pun lalu teringat akan sebuah buku tua usang yang di beberapa bagiannya sudah rusak karena sudah dimakan usia, yang kutemukan di loker meja di kamar almarhum kakekku beberapa minggu yang lalu. Ya, kutemukan ketika aku menginap di sana karena kakek kala itu meninggal dunia, dan waktu itu aku sempat membaca beberapa tulisan yang ada di dalam buku tersebut, yang sepertinya itu adalah tentang tata cara ritual dan juga tentang tata cara untuk mempelajari beberapa ilmu seperti santet, pelet, kekebalan, penglaris, dan juga pengobatan penyakit yang tidak wajar seperti guna-guna dan sebagainya. Aku pun lalu menceritakan semua penemuanku itu kepada kedua temanku, dan setelah mendengar ceritaku, tak disangka kedua sahabatku itu pun justru malah sangat tertarik untuk mempelajarinya. Aku pun di sini sempat menolak dan tidak mengizinkan mereka untuk mempelajari isi dari buku tersebut karena aku sendiri
tidak tahu bagaimana cara untuk memulai mempelajari buku tersebut. Dan aku juga tidak tahu apakah akan ada resiko jika gagal menguasai ilmu itu. Ya, walaupun aku dulu sering diajak oleh almarhum kakekku untuk tirakatan seperti puasa dan wiridan di tengah malam pada hari-hari tertentu, tapi kakekku tidak pernah mengajarkanku ilmu-ilmu yang ada di dalam buku itu. Kata kakekku, puasa dan zikir itu hanya untuk mendekatkan diri kita ke Sang Pencipta dan menjauhkan diri dari mara bahaya ataupun gangguan-gangguan gaib. Dan karena teman-temanku yang terus saja merayuku dan mendesakku untuk memperlihatkan buku itu, dan juga berkata jika mereka ingin mempelajarinya, aku pun akhirnya tidak bisa menolak. Singkat cerita, sepulang kami dari air terjun Widuri, teman-temanku pun langsung kuajak ke rumahku untuk memperlihatkan buku tua milik almarhum kakekku tersebut. Dan aku pun menyerahkan buku itu kepada kedua temanku sambil berpesan, ingat, baca dulu betul-betul dan fahami dulu isi dari buku ini. Jangan kalian mulai ritualnya kalau masih ada yang belum kalian fahami. Soalnya aku sendiri pun tidak tahu apa resikonya jika kita gagal mempelajarinya. Ucapku tegas kala itu dan mereka pun hanya mengangguk. Dan singkatnya mereka pun langsung berpamitan untuk pulang karena waktu memang sudah siang dan cuaca kala itu sangatlah terik, terasa menyengat di kulit. Ditambah-tambah, Tain pun harus mengantar pulang Amir ke rumahnya karena memang kami bertiga tinggal di desa yang berbeda walaupun jaraknya tidak terlalu berjauhan. Di keesokan harinya, aku pun menghampiri Amir untuk berangkat sekolah bareng. Gimana? Sudah kamu baca bukunya? Belum, itu Tain yang bawa kemarin, jawab Amir. Dan dikarenakan memang Amir sudah siap sedari tadi, menungguku kami pun langsung bergegas berangkat. Tak disangka, di parkiran sekolah kala itu sudah ada Tain yang terlihat menunggu kedatangan kami. Sambil berjalan menuju ke arah kelas untuk meletakkan tas sekolah kami yang kosong tanpa ada selembar kertas pun karena memang masih bebas pelajaran. Amir pun kala itu langsung bertanya pada Tain, gimana? Sudah baca belum bukunya? Sudah, tapi belum hafal mantranya. Soalnya bacaannya lumayan panjang. Dan harus dihafal, tidak boleh sambil membaca ketika melakukan ritualnya, jawab Tain. Lah, memangnya kamu mau mempelajari ilmu apa? Tanyaku kala itu pada Tain. Ilmu pelet. Buat melet si Dinda, jawab Tain sambil tertawa. Ah, parah. Udah, cepetan hafalin. Gue juga mau belajar ilmu dari buku itu, sahut Amir yang mengakhiri obrolan kami kala itu seputar buku tua. Tak heran jika Tain ingin mempelajari ilmu pelet karena dari kabar teman-teman yang beredar, Tain ini sempat ditolak oleh Dinda, anak kelas 2 yang berkulit hitam manis seperti gula Jawa itu. Karena Tain tak pernah bercerita kepadaku dan Amir, ya mungkin saja dia malu. Jadi aku dan Amir pun tidak pernah menanyakan soal berita penolakan itu yang sudah didengar seluruh sekolah. Dan beberapa hari pun berlalu, aku pun tak pernah menanyakan lagi soal buku tua itu. Walaupun sesekali setiap kami berkumpul, Tain dan Amir selalu saja membahas soal buku tua itu. Aku pun lagi-lagi kala itu hanya berpesan kepada kedua sahabat baikku itu untuk tetap jangan memulai ritualnya sebelum mereka benar-benar hafal dan mengerti persyaratan dari ilmu tersebut. Dan di pertemuanku dengan teman-teman di sekolahan sebelum 2 hari menjelang libur panjang penerimaan siswa baru, aku pun berkata kepada mereka jika aku akan pergi ke Lampung selama 1 minggu dalam rangka menghadiri nikahan sepupuku yang ada di sana, sekalian juga untuk berlibur. Hari keberangkatan pun ke Lampung sudah tiba. Setelah 3 hari aku di Lampung dan acara pernikahan sepupuku, aku pun menghubungi teman-temanku hanya untuk sekedar menanyakan kabar mereka. Dan yang waktu pertama kali aku telepon itu adalah Amir. Tapi 2 kali aku hubungi, nomornya selalu tidak ada jawaban sampai akhirnya lanjut aku pun menghubungi Tain. Setelah sesaat aku menanyakan kabarnya, lalu aku pun bertanya soal Amir. Si Amir kenapa? Kok tadi dihubungin nomornya nggak diangkat-angkat? Sibuk, tanyaku. Loh, emangnya Amir nggak ngabarin kalau dia lagi sakit? Si Tain ini berbalik tanya kepadaku.
Ya nggak tahu lah, kan gue udah 3 hari di Lampung, jadi nggak tahu soal si Amir sakit. Ya mungkin aja dia sakit gara-gara ditinggal sama lu ke Lampung. Dia itu sakit udah 3 hari, jawab Tain dari telepon sambil terdengar suara tertawanya yang khas. Terus lu udah nengok ini belum? Tanyaku kembali. Ntar sore mungkin, soalnya dari kemarin disuruh jagain adek. Bapak ibu kan lagi sibuk di sawah akhir-akhir ini, jawab Tain dengan alasannya. Dan akhirnya percakapan lewat telepon itu pun kami tutup setelah mendengar suara adiknya Tain yang berteriak memanggil namanya. Dan setelah malam harinya, selepas maghrib, aku yang sedang mengopi santai di teras depan rumah pamanku, tiba-tiba di sini perasaanku pun tidak enak. Aku sendiri tak tahu kenapa. Aku yang teringat akan kedua kawanku pun langsung mencoba menelpon Amir, tapi satu kali panggilanku lagi-lagi tidak ada jawaban. Apa mungkin karena memang sakit batinku? Mungkin dia lagi istirahat. Lalu aku pun lanjut menghubungi Tain kembali. Sama, 3 kali panggilan teleponku pun tidak ada jawaban. Mungkin dia juga sedang sibuk main sama adiknya, batinku berucap. Karena memang menurut keterangannya dia sedang menjadi baby sister kalau di rumah. Dan karena sedari tadi perasaanku yang tidak enak sehabis sholat isya, aku pun memutuskan untuk langsung pergi tidur. Setelah membaringkan badanku di atas kasur di kapuk, aku pun langsung mengecek handphoneku dan ternyata ada 2 panggilan tak terjawab. Setelah aku mengeceknya, ternyata panggilan itu berasal dari Tain. Aku pun langsung menghubungi balik nomor handphone Tain, lalu terdengarlah salam dari teleponku. Tapi itu bukan suara Tain, melainkan suara dari seorang wanita yang ternyata itu adalah ibunya. Setelah menjawab salamnya, aku pun bertanya, "Tainnya kemana, Bu?" Ibunya pun menjawab jika Tain sedang tidur. Tumben jam segini itu anak udah tidur, batinku. Dan di sini ibunya Tain pun menjelaskan, sore tadi sepulang dari rumah Amir, Tain mengeluhkan jika kepalanya pusing dan badannya pun demam, makanya dia langsung beristirahat. Ya sudah, Bu, kalau Tain tidur biar besok pagi saja saya telepon dia lagi, sambungku untuk mengakhiri percakapanku, disusul dengan kalimat salam sebagai penutup perbincangan via telepon itu. Nyatanya, setelah aku mengetahui kabar teman-temanku, bukannya menjadi tenang, malah di sini pikiranku semakin tidak karuan. Timbul beberapa pertanyaan yang ada di benakku, kenapa mereka bisa sakit dalam waktu yang hampir bersamaan? Apa ini semua ada sangkut pautnya dengan buku tua itu? Pertanyaan itu terus menggelayut di pikiranku sampai pagi. Dan selang 2 hari berlalu, akhirnya tibalah waktunya aku dan keluargaku untuk kembali ke desa. Di perjalanan pulang pun, aku masih mencoba untuk menelpon kedua temanku itu. Tapi kali ini nomor Tain sudah tidak aktif, sedangkan nomor Amir pun masih seperti kemarin. Tak pernah ada jawaban ketika aku menelpon. Akhirnya, di sore hari aku pun tiba di rumah setelah hampir 1 hari perjalanan yang dimulai dari naik pesawat lanjut menaiki bus. Karena aku yang memang merasa kelelahan karena perjalanan yang lumayan panjang, pada akhirnya memutuskan beristirahat saja di rumah dan menunda niatan untuk menjenguk teman-temanku. Sehingga hari itu pun berlalu, berganti dengan pagi, dan jam 6 pagi itu aku pun segera bangun. Walaupun masih diselimuti rasa lelah dan ngantuk karena memang waktu di rumah paman hampir 2 malam aku tidak tidur. Meskipun dengan rasa malas, aku pun berjalan ke kamar mandi dan bersiap ke rumah teman-temanku. Dan setelah selesai mandi, memakai kaos yang bersablonkan band kesukaanku yaitu band Slang dan beberapa semprotan minyak wangi, aku pun langsung bergegas meluncur ke rumah temanku Amir. Ya, aku memilih pergi ke rumah Amir terlebih dahulu karena memang jarak rumahku dan rumahnya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan rumah Tain. Sesampainya di depan rumah Amir, kala itu aku melihat ada 2 sepeda motor yang terparkir yang aku pun tidak tahu sepeda motor itu milik siapa. Tanpa memperdulikan siapa tamu yang berada di rumahnya Amir, aku pun langsung bergegas mengucapkan salam dan masuk. Kulihat kala itu ada beberapa orang di sana. Ada kedua orang tua Amir, kakak perempuannya, dan 2 orang laki-laki, 2 orang lagi perempuan yang tidak aku kenal. Dan setelah meminta izin, aku pun lalu diantar ibunya Amir masuk ke dalam kamar. Dan apa yang aku lihat kala itu sangat membuat aku miris. Ya,
Kala itu, aku melihat Amir yang terbaring lemas di atas ranjang dengan mulut yang sedikit terbuka dan perban di kepalanya. Matanya pun hanya sedikit terbuka, entah dia sedang tidur ataupun tidak, aku pun tidak tahu. Badannya yang tadinya terbilang besar dan paling kekar di antara kami bertiga, kini pun mulai terlihat kurus. Aku pun mulai bertanya kepada ibunya Amir, apa yang sebenarnya terjadi kepada Amir. Ibunya pun bercerita jika sekitar 1 minggu yang lalu di tengah malam di dalam kamar, Amir tiba-tiba saja mengamuk sambil membentur-benturkan kepalanya ke dinding kamar dan memukulkan tangannya ke meja dan juga dinding kamarnya sambil berteriak-teriak, "Kakek, kakek jangan ganggu saya." Kalimat itu diucapkannya berkali-kali sampai menjelang subuh barulah Amir bisa ditenangkan. Bahkan keluarganya pun sudah mendatangkan beberapa orang pintar dan kiai dan mereka hanya berkata jika Amir kerasukan. Tapi kenyataannya pengobatan yang mereka lakukan sepertinya nihil. Sempat Amir dibawa juga ke rumah sakit dirawat selama 3 hari, tapi karena tidak ada perkembangan yang positif terpaksa Amir pun dibawa pulang dan dilakukan perawatan di rumah seadanya. Setelah beberapa saat bercerita, ibu Amir pun izin keluar karena tamunya mau berpamitan pulang. Dan ketika ibu Amir sudah keluar, aku pun mencoba mendekatkan wajahku ke Amir dan bertanya, "Ilmu apa yang kau pelajari memangnya?" "Ilmu kebal," jawab Amir singkat dengan suara yang begitu lirih. Aku pun kemudian lanjut bertanya, "Lalu, di mana buku itu?" Tanpa menjawab, Amir pun mengulurkan tangannya ke arah bantal di sebelahnya dan mengambil sesuatu dari bawah bantal tersebut. Ternyata buku itu dia simpan di bawah bantal di samping dia tidur, lalu mengacungkannya kepadaku. Sesaat di sini aku terdiam dan mulai menetikkan air mataku melihat sahabatku yang terkulai tak berdaya di atas ranjangnya. Kemudian di sini pun aku berpamitan kepada Amir dan berkata jika sehabis ini aku akan ke rumah Tain. Dan tak lupa aku pun berucap kepadanya, "Kamu cepat sembuh. Sebentar lagi pendaftaran sekolah. Kita kan sudah mau jadi siswa SMA." Itulah kata-kata motivasiku kepada Amir sebelum aku bergegas keluar dari kamarnya. Aku pun juga berpamitan dengan kedua orang tua Amir dan ketika aku berjalan hendak menaiki sepeda motorku, tiba-tiba ibunya Amir pun kembali menghampiriku. Dia pun kala itu berucap, jika Amir itu kalau sedang mengamuk terkadang ngomong yang gak jelas. Dia pun juga sering menyebutkan kakek, entah kakek-kakek siapa yang dia maksud. Memang di awal Amir sakit, ibunya pernah menemaninya tidur di samping Amir. Dan entah mimpi atau bukan, kala itu ibunya melihat kakek-kakek yang berjenggot panjang dengan memakai pakaian panjang berwarna putih dan terlihat membawa tongkat lalu menghentak-hentakannya ke lantai dan sesekali memukulkan kedipan tempat tidur Amir. Ibunya tahu jika penyakit Amir itu bukanlah penyakit yang biasa. Jadi tolong nanti tanya ke orang tuamu apakah ada orang pintar atau orang bisa di desa yang bisa menyembuhkan Amir. Aku pun di sini hanya menganggukkan kepalaku lalu aku bergegas pergi menuju ke rumah Tain. Dan sesampainya di depan rumah Tain, kala itu ada satu mobil dan beberapa tetangga yang terlihat sedang berkumpul. Aku pun yang baru sampai langsung turun dan masuk ke rumah Tain dan bertanya ke salah satu ibu-ibu tetangganya Tain. "Bu, ada apa ya bu? Kok rame-rame gini?" tanyaku. "Oh, ini ada kiai dari Jepara yang katanya mau mengobati Tain," jawab ibu-ibu itu. "Loh, memangnya Tain sakit apa ya bu?" lanjutku bertanya. "Itu badannya demam, sudah beberapa hari tidak mau makan dan minum, bahkan dia sering manggil-manggil nama Dinda dan berucap kalau dia melihat sosok wanita berpakaian putih berambut panjang. Memang kata keluarganya kalau malam hari di kamar Tain itu selalu tercium aroma wangi seperti wangi bunga," kata ibu-ibu itu. Dan mendengarkan keterangan ibu itu, aku pun kembali teringat pada sosok Dinda, ya, siswi cantik adik kelasku yang berkulit hitam manis itu. Dia adalah cewek yang sempat ditaksir Tain, namun kemudian ditolak oleh Dinda. Tapi anehnya, seingatku, Dinda itu potongan rambutnya pendek. Lalu, siapa wanita yang dimaksud Tain berambut panjang itu?
Karena saat itu sedang ada ritual pengobatan, kala itu aku pun memutuskan untuk pulang saja dan berniat menjenguknya di lain hari. Di perjalanan pulang dari rumah Tain, aku pun terus berpikir, apakah benar ini gara-gara buku tua itu? Akhirnya aku pun memutuskan tidak langsung pulang ke rumah, melainkan langsung ke rumah nenekku. Walaupun masih satu kampung denganku, tapi kami tinggal berbeda RT. Sesampainya di rumah nenek, aku pun langsung menceritakan semuanya, apa yang sudah terjadi terhadap teman-temanku. Dan nenek yang telah mengerti apa yang aku ceritakan pun langsung meminta buku tua itu dariku. Setelah menerima buku itu, nenek pun lanjut bercerita jika buku ini adalah pemberian dari guru besar perguruan kakek di waktu muda. Tidak semua orang bisa mempelajari buku itu. Makanya kakek tidak pernah mengajarkan ilmu dari buku itu kepada ayah dan paman, karena syaratnya berat. Untuk bisa mendalami isi dari buku itu, harus mandi tengah malam di sungai yang mengalir, dilanjut puasa 40 hari, dan setelahnya tidak boleh tidur selama 3 hari 3 malam, baru bisa mempelajarinya. Untuk Amir, yang katanya selalu melihat sosok laki-laki tua itu karena memang Khodam yang dipanggil sebagai ilmu kebal. Nah, sedangkan Tain, sesosok wanita yang selalu dilihatnya itu adalah Kunti karena ilmu yang dia pelajarinya adalah pelet susu Kunti. Orang yang terkena pelet itu bisa akan tergila-gila kepada pengirimnya, dan si korban bisa saja sampai gila jika ditinggalkan sang pengirim pelet tersebut. Nenek pun berkata kala itu jika kami sudah terlalu sembrono karena mempelajari buku ini tanpa adanya pembimbing. Masih untung teman-temanmu tidak sampai mati, ucap nenekku sedikit marah padaku. Aku pun kala itu yang sedikit takut melihat raut wajah marah nenek yang lalu bertanya, Lalu, lalu bagaimana caranya menyembuhkan mereka, Nek? Dan agar mereka tidak lagi diganggu sosok-sosok tersebut, tanya aku. Sesaat nenekku pun membuka buku-buku tua peninggalan kakek tersebut, yang kemudian ia pun lalu berkata, carikan bunga kantil dan letakkan di bawah tempat tidur Tain untuk 1 malam. Lalu besoknya suruh orang tuanya untuk membuang kembang kantil itu ke aliran sungai. Dan lalu untuk Amir, suruh letakkan bambu kuning sepanjang 3 ros di dalam kamarnya. Diamkan bambu itu di pojokan kamar selama semalam. Lalu besok pagi suruh orang tuanya untuk menanamkan bambu itu ke dalam hutan. Nah, kalau kembang kantil untuk Tain, nenek sepertinya punya. Nanti kamu bawakan dari sini. Mendengarkan penjelasan dari nenekku itu, aku pun bergegas menelpon nomor Amir yang syukurnya langsung diangkat oleh ibunya. Aku pun langsung memberitahukan apa yang sudah diperintahkan nenekku untuk mengobati penyakit dan gangguan yang diderita oleh Amir. Dan setelah ibunya Amir mengerti, aku pun langsung menutup teleponku dan lanjut menelpon Tain. Meskipun nomor Tain aktif, tapi kala itu tidak ada jawaban dari teleponnya. Aku pun berpikiran, mungkin mereka masih sibuk karena memang sedang ada ritual pengobatan di rumahnya. Aku pun lalu menyampaikan niatku ke nenek. Nanti malam aja lah, Nek. Aku akan ke rumah Tain mengantar bunga kantil sekalian menjenguknya. Nenek pun tersenyum lalu berkata, yakin mau kamu antar nanti malam? Ingat, orang yang mencarikan pengobatan dari penyakit yang tidak wajar itu berat godaannya. Bisa jadi nanti malam di tengah jalan kamu bertemu sosok Kunti di tengah jalan. Mendengar ucapan nenekku tadi, aku pun langsung meminta kembang kantilnya nenek dan langsung bergegas menuju ke rumah Tain. Tak selang beberapa lama tibalah aku di rumah Tain. Meskipun Kiai tadi masih berada di situ, tapi sepertinya ritual sudah selesai karena terlihat Kiai itu kini sudah duduk di ruang tamu dengan ditemani ayahnya Tain dan beberapa keluarga Tain yang lain. Aku pun lalu memberanikan diri untuk masuk, dan setelah menjabat tangan mereka satu persatu, aku pun meminta izin kepada ayahnya Tain, lalu masuk ke dalam kamar. Di situ aku melihat Tain yang sudah terlelap ditemani ibu dan adiknya yang masih kecil. Tanpa banyak bertanya, aku pun langsung memberikan kembang kantil itu ke ibunya Tain. Bu, tolong taruh kembang ini di bawah tempat tidur Tain. Dan jangan lupa, besok pagi ambil lagi.
lalu dilarungkan ke sungai. Ucapku pada ibunya Tain, dan di sini ibunya Tain pun sempat bertanya, "Ini kembang apa, Ji?" Aku pun hanya menjawab, "Itu titipan dari nenekku, Bu. Semoga Tain cepat sembuh," jawabku. Aku pun langsung berpamitan pulang karena memang Tain kala itu sedang tidur dan aku pun takut jika dia nanti terganggu. Dan singkat cerita, setelah 4 hari berlalu, kebetulan 2 hari akan masuk pendaftaran siswa baru, aku pun kembali mendatangi kedua sahabatku itu untuk memastikan mereka bisa masuk mendaftar ke SMA bersamaku esok hari. Dan alhamdulillah, mereka berdua kini pun sudah mulai membaik kondisinya dan sudah bisa tertawa ketika aku ajak bercanda, meskipun belum pulih sepenuhnya. Dan untuk buku tua itu, kini buku itu dipegang oleh nenek dan aku pun sudah tidak berani lagi untuk mengambil, apalagi mempelajari isinya. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa. Itu dari buku tua ya, buku tua peninggalan kakek. Jadi memang selalu menyimpan misteri, dan ini sangat banyak sekali ya hikmah yang bisa diambil dari sini, sangat banyak sekali. Terutama untuk anak-anak muda yang selalu didorong oleh rasa penasaran yang tinggi. Apalagi ilmu-ilmu yang dipelajari itu pelet lagi. Aduh, masih SMP suka sama cewek, ditolak terus pengen melet. Padahal kan masih banyak cewek di sekolahnya. Dan itu aja ya. Mungkin ada hikmah, pasti banyak hikmah lain yang diambil. Intinya janganlah kita belajar sesuatu apapun itu ya, tidak hanya tentang hal gaib, apapun itu, jangan pernah mempelajari sesuatu hal tanpa pembimbing. Jadi mau ilmu agama, ilmu apapun itu, tetap kita harus ada pembimbing. Jadi jangan sampai belajar sendiri sehingga kita menyimpulkan sendiri. Ini yang bahaya nih. Ketika kesimpulan yang kita ambil salah, ini yang sangat berbahaya. Jadi ya masih untung tadi teman-temannya selamat ya. Dan kisah ini ditulis oleh Mas Oji dari Purwodadi. Halo Mas Oji, yang kemarin di sudah nulis juga yang kita upload di Ekstrim. Jadi luar biasa. Mas Oji ini adalah salah satu penulis yang ini ya, luar biasa menurut saya, dan salah satu subscriber dari Extreme Movie maupun Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin juga yang mau mengirimkan kisahnya seperti Mas Oji, bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik yuk tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kisah tadi adalah kisah nyata ya, based on true story yang langsung dialami oleh sang penulis, yaitu Mas Oji. Mas Oji Pamungkas. Ya itu aja, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.